Selamat datang nonton. Di video kali ini kita akan bahas kenapa sih ikan sapu-sapu banyak banget di Jakarta. Jadi mari kita bahas tuntas soal ikan sapu-sapu ini. Jadi kemarin di Jakarta ini udah rame banget masalah ikan sapu-sapu ini. Bahkan jumlahnya sampai bertonton diangkat dari sungai dan berbagai tempat lainnya. Ikan sapu-sapu atau yang dikenal sebagai pleko bukan ikan asli dari Indonesia nih. Mereka berasal dari Amerika Selatan, terutama di Sungai Amazon. Awalnya ikan ini masuk ke Indonesia sebagai ikan hias akuarium. Nah, masalahnya ketika pemiliknya bosan atau ikan ini membesar, mereka tuh dilepas begitu aja ke sungai. Nah, seperti pernyataan Bang Arif Kamarudin tuh di podcastnya Om Deddy Kobuzer. Ikan ini bukan ikan biasa, mereka punya armor alias kulit yang keras gitu seperti baja. Bisa hidup di air kotor yang minim oksigen. Makannya juga hampir semua bahan organik gitu. Dan ini yang menyebabkan itu dia sulit banget mati. Bahkan mereka itu bisa berkembang biak dengan sangat cepat. Sekali bertelur itu bisa sampai ribuan. Di saat ikan lokal kalah dan mati, dialah yang justru akan mendominasi. Fenomena ini bukan cuma di Jakarta nih, tapi ikan sapu-sapu ini sudah jadi masalah global. Kenapa bisa? Karena ada 3 hal. Yang pertama itu manusia yang melepas ke alam. Jadi mereka itu berkembang kemana-mana. Kedua, tidak punya predator alami. Ya, jadi nggak ada yang mau makan ikan sapu-sapu ini ya karena tadi sifatnya yang keras itu. Nah, ketiga, adaptasi yang ekstrim. Jadi ikan sapu-sapu ini bisa hidup di mana aja gitu dengan kondisi yang seperti apapun. Hasilnya, mereka tuh berubah jadi spesies yang invasif. Artinya, mereka itu datang dari luar lalu menguasai dan merusak ekosistem yang ada. Dan Jakarta jadi salah satu korbannya. Nah, terus kenapa sih ikan ini nggak boleh dimakan? Ini yang sering jadi pertanyaan kan. Kenapa nggak dimakan aja gitu? Ya, kalau di negara asalnya itu justru dimakan dan dikonsumsi. Tapi kenapa di Indonesia enggak? Atau ilegal gitu ya, jadi somai atau batagor? Ya kita nggak tahu. Jawabannya ini bukan karena ikannya, tapi karena lingkungannya. Jadi di Jakarta itu, ikan yang hidup di sungai yang udah tercemar, itu nggak akan bisa. Jawabannya itu bukan karena ikannya ya, tapi karena lingkungannya. Jadi jawabannya itu bukan karena ikannya, tapi karena lingkungannya yang sudah tercemar. Jadi di Jakarta ini, ikan ini hidup di sungai yang udah tercemar. Hasil uji menunjukkan mereka itu bisa mengandung logam berat seperti timbal di atas batas aman. Artinya apa? Jadi yang masuk ke tubuh ikan ini nih bisa ikut juga masuk ke dalam tubuh manusia kalau kita konsumsi. Jadi bukan sekedar nggak enak, tapi beresiko untuk kesehatan. Terus apa sih yang harus kita lakuin gitu? Nah, pemerintah di Jakarta bahkan sudah turun tangan. Jadi dalam sekali operasi kemarin itu bisa diangkut sampai 7 ton ikan sapu-sapu nih dari sungai. Ada warga juga seperti Bang Arif Kamarudin yang viral karena aktif memburu ikan di Kali Ciliwung. Karena dampaknya yang nyata nih, merusak ekosistem, memakan telur ikan lokal, bahkan melubangi tepi sungai hingga berpotensi longsor. Terus di sisi lain ada perdebatan nih, termasuk dari MUI yang menyoroti cara pembasmian agar tetap memperhatikan etika terhadap hewan. Artinya kita tinggal kolaborasi aja sih, gimana cara yang terbaik agar ikan ini bisa diminimalisir. Oke lah, kalau masalahnya itu udah selesai semua ya kan. Terus, apa yang harus kita lakuin sih untuk ekosistem baru di sungai ini? Kalau ikan sapu-sapunya udah hilang, apakah sungainya langsung sehat gitu? Ya jawabannya belum tentu. Karena akar masalahnya ini bukan di ikannya, tapi di kondisi sungainya. Jadi selama air ini masih tercemar, ikan apapun yang hidup di sana tuh nggak akan aman untuk dikonsumsi. Jadi ini bukan sekedar perang melawan ikan, tapi melawan kerusakan ekosistem. Jadi ikan sapu-sapu bukan musuh utama ya. Mereka tuh cuma gejala awal dari masalah yang lebih besar lagi. Nah, masalahnya sebenarnya itu adalah bagaimana manusia memperlakukan lingkungan. Karena pada akhirnya bukan soal ikan apa yang hidup di sungai, tapi apakah sungai itu masih layak untuk kehidupan. Sampai kapanpun kita terus berdampingan hidup dengan alam dan ekosistem yang layak. Mungkin cukup itu aja bahasan untuk video kali ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka sama konten seperti ini, jangan lupa di subscribe. Karena masih banyak fakta menarik lainnya yang akan aku bahas. Kalau ada rekomendasi untuk kita bahas, tulis aja di kolom komentar. Dan kalau kalian suka, silahkan like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.